Oke, langsung aja, perkenalkan nama saya Fani, saya technical support dari ZW3D dan juga, di sini saya ditemani, 2 orang rekan saya yaitu, Mbak Deva sebagai technical support juga dan juga Mas Juni sebagai sales engineer dan juga ada Mbak Nadia selaku manajer kita. Nah, acara pada hari ini tuh isinya apa aja sih? Nah, di sini Nah, untuk hari pertama, yang pertama ada, pengenalan dan juga highlight fitur dari ZW3D. Mungkin, teman-teman masih banyak yang belum tahu tentang ZW3D, dan ZW3D itu apa. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Juni. Lalu selanjutnya di sini ada tutorial 3D modeling bracket. Nah, untuk tutorialnya ini akan dibawakan oleh Mbak Deva. Jadi pada sesi ini saya mengharapkan teman-teman semua buat, fokus memperhatikan, karena selanjutnya ada, sesi breakout room. Nah, di breakout room ini, kita memberikan, kesempatan sama teman-teman buat mencoba dan juga masih diawasi oleh kita. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan sama kita. Lalu yang terakhir tentunya ada sesi tanya jawab. Jadi, kalau buat teman-teman yang ada pertanyaan dari awal introduction sampai akhir itu bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Langsung aja ke, acara yang pertama yaitu pengenalan dan highlight fitur dari Zaga3D yang akan dibawakan oleh Mas Juni. Kepada Mas Juni saya persilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Sudah kedengaran suara saya? Ya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara trading online kita pada sore ini. Semoga bisa berjalan dengan baik. Dan perkenalkan, saya Juni, saya sebagai sales engineer untuk ZW3D. Hari ini saya akan memperkenalkan. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah tahu ZW3D atau yang belum tahu ZW3D. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan kembali apakah itu ZW3D. Begitu. Dan oh ya, untuk judul kita pada tema hari ini adalah custom custom bracket untuk kaliper Brembo dan disc brake untuk motor X-Max 250. Ya, kita langsung masuk ke pengenalannya. Untuk nextnya, sebentar. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi ZW3D itu adalah salah satu software yang berada di bawah naungan ZW Soft. Nah, ZW Soft ini dia itu punya 3 software atau perusahaan tersebut memiliki 3 software. Yang pertama itu adalah ZW3D yang akan kita bahas pada hari ini. Dan yang kedua itu ada ZW-CAD dan terakhir ya. Maaf ya, sebentar ada gangguan jaringan.
Tes. Mohon ditunggu sebentar ya, ada gangguan teknis sedikit. Sudah ya? Ya, gimana sudah kedengaran suara saya? Udah, Mas Jun. Saya, udah kamu aja nggak apa-apa.
Sudah? Ya, maaf ya sebelumnya. Soalnya ada gangguan jaringan di kantor kami. Ya, kita lanjut. Ini kita masuk ke pengenalan jadi Z2 3D. Nah, apa sih itu Z2 3D? Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi Z2 3D itu adalah solusi software all-in-one CAD/CAM yang mempermudah user dari mulai konsep hingga barang tersebut itu jadi. Jadi kita mulai dari desain sampai nanti barang tersebut jadi, karena di dalamnya itu sudah terdapat CAD dan sudah terdapat CAM gitu. Dan memang jarang ada software yang di dalamnya sudah terdapat CAD dan CAM gitu. Lalu masuk ke berikutnya. Nah, kita masuk ke apa sih tadi yang disebut dengan all-in-one solution? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini dari sebelah kiri itu ada produk desain atau data import. Maaf. Nah, kita bisa di sini ada produk desain dan data import. Dan di sini bisa kita lihat, jadi yang dimaksud itu adalah kita dari mulai data import ini, catatan ya, Z2 3D ini mampu membaca file baik dari software lain atau dari format lain. Nah, jadi setelah kita import, baru kita bisa langsung desain produk yang kita inginin. Lalu berikutnya masuk ke assembly. Nah, jadi setelah kita buat satu-satu, setelah kita desain satu-satu produk kita, nah lalu kita bisa langsung assembly nih. Jadi kita sudah di dalam Z2 3D ini sudah terdapat fitur assembly. Lalu masuk ke analisis dan repair. Jadi setelah kita assembly, itu kita masuk ke analisis untuk melihat apakah sudah siap untuk dibuat molding, sudah dibuat untuk cetakan atau belum. Nah, jika belum, nah kita bisa langsung nih repair agar saat nanti proses pembuatan molding itu jadi lebih mudah. Lalu masuk ke berikutnya yaitu ke mold design. Nah, setelah kita masuk ke mold design ini, jadi Z2 3D ini bisa dibilang fitur moldingnya itu benar-benar kita andalin banget. Karena memang untuk pembuatan molding di Z2 3D itu sangat mudah gitu. Dari mulai pembuatan elektrodnya dan lain-lain begitu. Lalu setelah pembuatan moldnya masuk ke di sini 2D drawing. Jadi setelah selesai kita buat moldingnya, kita bisa langsung buat 2D draftingnya agar kita bisa masuk ke proses selanjutnya yaitu ke proses machining. Setelah itu baru yang terakhir ini masuk ke CAM. Karena di dalamnya sudah terdapat CAD dan CAM di Z2 3D, lalu kita masuk ke proses terakhir yaitu CAM. Jadi kita masuk ke proses machining untuk desain yang tadi telah kita buat dari mulai desain sampai ke moldingnya. Jadi sehingga di dalam CAM ini kita bisa dipermudah lah dalam proses machiningnya begitu. Nah, slide berikutnya itu, nah kita bisa lihat di sini alasan mengapa banyak perusahaan-perusahaan menggunakan Z2 3D. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama, yaitu mampu membaca file dari software lain atau format lain tanpa perlu dirubah ke file netral. Jadi Z2 3D ini mampu membaca ekspor atau import dari software lain maupun dari format lain. Jadi tanpa harus ke file netral terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu software Z2 3D ini sangat ringan. Sehingga di komputer-komputer yang memiliki spek yang lumayan rendah atau yang belum cukup mumpuni, itu mampu menggunakan software ini. Nah, kalau tidak salah itu hanya 1,43. Begitu. Lalu ke poin ketiga yaitu dapat membuat molding atau cetakan dengan sangat mudah. Yang tadi saya bilang, untuk pembuatan molding Z2 3D ini bisa dibilang bisa diandalkan sekali gitu. Yang keempat adalah support engineer yang selalu siap jika ada kendala. Nah, sekarang kita ada support engineer, kita sudah ada 3. Tadi di pembukaan ada Mbak Fani, nanti saat materi ada Mbak Deva, dan kebetulan ada satu lagi yang namanya Mas Ade yang sedang berhalangan karena sedang sakit. Begitu. Lalu support engineer kita ini insya Allah selalu siap. Jadi misalkan kalau ada customer kita sedang ada kendala dengan Z2-nya, insya Allah kita siap bantu.
tinggal hubungi support engineer kami, nanti insya Allah langsung kita cepat angkat kok. Begitu. Nah, yang kelima, yaitu yang mungkin bisa dibilang, wah ini nih Gateway 3D nih. Karena kenapa? Kita bisa lihat di sini harga yang sangat murah dengan permanent license. Jadi bisa dibilang Gateway 3D ini itu bisa dibilang software yang harga price-nya itu benar-benar, pokoknya murah sekali. Nah, walaupun murah, tapi kita sudah dapat permanent license. Itu poin yang benar-benar kalau menurut kami itu sangat bagus ya untuk sebuah perusahaan ya. Terutama kan sekarang kondisi lagi seperti ini begitu. Jadi kita bisa mampu mempunyai software walaupun harganya murah, kita sudah dapat permanen. Tanpa perlu kita update per tahun, itu tidak perlu. Begitu. Nah, masuk ke slide berikutnya, yaitu keuntungan memakai Gateway 3D untuk user pribadi. Yang pertama, tentu karena harganya murah, teman-teman di sini sudah mendapatkan permanent license. Jadi jika sini teman-teman yang mungkin daftar freelance atau masih mahasiswa, misalkan jika ingin menggunakan Gateway 3D, ini sangat murah sekali. Dari mulai dia softwarenya ringan, harganya murah, dan sudah dapat permanent license. Nah, yang kedua yaitu user friendly atau mudah dipelajari. Mungkin di sini untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan software CAD maupun CAD apa saja gitu, baik itu AutoCAD, baik itu NX, UG, SolidWorks atau yang lain-lain, itu kemungkinan untuk belajar Gateway 3D itu sangat cepat sekali. Mungkin hanya butuh 2 atau 3 hari teman-teman sudah bisa menggunakan Gateway 3D, sudah mampu menggunakan Gateway 3D. Nah, yang ketiga, ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nah, misalkan di sini ada teman-teman yang mahasiswa atau teman-teman freelance, jika teman-teman di situ menguasai Gateway 3D, menguasai software Gateway 3D ini, dan misalkan teman-teman ingin masuk ke perusahaan atau ingin bekerja menjadi seorang karyawan atau bekerja sebagai engineer, itu teman-teman bisa sekali memasukkan Gateway 3D ini sebagai tambahan di portofolio teman-teman semua, begitu. Karena sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan software Gateway 3D ini. Lalu berikutnya itu manfaat mengikuti training hari ini hingga hari terakhir nanti. Nah, yang pertama, ini mungkin tadi saya lupa sudah disebutkan atau belum oleh Mbak Fani. Jadi akan ada hadiah nih yang sangat menarik. Karena nanti di akhir training, kita akan berikan challenge, semacam tantangan untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman setelah training selesai, teman-teman nanti bisa langsung menggunakan Gateway 3D-nya. Nanti kita bisa lihat, jadi nanti Mbak Deva mencontohkan cara membuat custom bracket. Nanti teman-teman silakan mencontohkan. Nah, bagi teman-teman nanti yang mungkin selesainya lebih cepat atau mungkin lebih bagus, nanti tergantung dari penilaian dari kami, nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Nah, yang kedua yaitu nanti teman-teman di sini semua akan mendapatkan model part yang telah dibuat. Dan terakhir, teman-teman di sini akan mendapatkan sertifikat. Jadi jangan lupa nanti setelah selesai training pada hari ini, silakan kontak pribadi saya, nanti akan saya sortir untuk saya kirimkan sertifikat. Ya, mungkin sekian dari saya. Balik lagi ke Mbak Fani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Juni. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi terjadi kendala untuk koneksi kami, jadi kurang lancar. Mohon maaf. Selanjutnya langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu demo dari pembuatan modeling bracket ini yang akan dibawakan oleh Mbak Deva. Kepada Mbak Deva saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fani. Apakah suara saya masuk? Oke, ya dapat perkenalkan lagi, saya Deva, Technical Support dari Gateway 3D. Jadi sebelum kita mulai breakout room, saya akan contohin dulu sekali bagaimana
cara membuat 3D part custom bracket Xmax. Nah ini ya, ini pastinya sekarang udah teman-teman punya tentang ini 2D drawing-nya. Di sini kita akan coba gambar. Boleh sambil dilihat juga tutorialnya disamain sama demo yang dicontohin sekarang. Di sini saya tulis sketch di line XY. Di sini pertama ada 2 lingkaran, radius 8,15 dan 10,5. Dia memiliki jarak 4. Jadi sebenarnya teman-teman di sini itu bisa gambar dengan cara seperti apa aja. Di sini saya cuma sedikit mendemokan cara dari saya untuk menggambar custom bracket Xmax ini. Kita langsung aja pakai quick dimension, jaraknya 64. Selanjutnya itu di bawah ada lingkaran lagi dengan diameter 10,5 dan jarak 40. Nah, kalau bisa teman-teman, kalau memang nggak ingin gambarnya ini terconstrain secara otomatis itu, jangan sampai ada garis-garis videonya seperti ini. Nah, tapi karena saya ingin mereka sejajar, jadi untuk garis video yang ini tuh tidak apa-apa. Jadi jaraknya 40, kita pakai quick dimension lagi. 40. Lalu jaraknya di sini ada 12,5 dan jarak antarnya ada 24. Dan 24. 4. Lalu kita okekan. Ini lingkaran dalamnya ya. Nah, lingkaran luarnya lagi ada lagi. Dengan titik fokus yang sama, itu dia ada R-nya. Oh, salah. R 8,15 ini ternyata untuk lingkaran yang luar. Nggak apa-apa, kita berarti sekarang bikin lingkaran dalamnya 8,3 diameternya. Diameter 8,3. Oke. Oke. Yang ini luarnya itu dia ada di 9,25 radiusnya. Di sini udah radius 9,25. Di sini diaturkan satu lagi. Oke. Nah, ternyata lingkaran yang ini itu tadi ini tuh diameternya 10,5, berarti 5,5. Ini juga, ya, oke. Lalu di sini dia memiliki radius 38,57. Kita pakai arc. Kita pakai arc. Oke. 38,57. Oke. Kita tarik aja ke bawah. Nah, nanti di antara kita add constraint di arc ini, kita kasih dia tangan. Di sini juga ada add constraint lagi. Tangan juga diokekan. Lalu selanjutnya di sini ada garis. Oke. Kita buat garis di antara dua lingkaran ini. Di sini kita okekan. Lalu kita tinggal add constraint. Kita tangan garis ini ke lingkaran. Oke. Lagi. Oke. Di sini juga sama. Berarti ini merah ini berarti dia terlalu banyak
constraint-nya. Kita bisa hapus aja salah satunya. Begitu. Ini juga itu. Oke. Nah, di sini tinggal dari sini 32,64 dan 2 garis di sini. Kita bikin dulu di sini garis tanpa tetap pun. Oke, with dimension 2,64. Oke kan? Ini kita juga punya garis di sini sama. Oke, lalu kita beri dia constraint sama kayak tadi, tangan sama. Oke, di sini tadi jarak yang kita lihat antar garis itu ada 12,21 ke atas. Jaraknya di 12,21. Oke, tinggal kita kasih fillet sebesar 4,51. Kita bisa langsung pakai fillet chain aja ya. Oke. 4,51. Oke kan? Dan kita tinggal trim lingkaran yang nggak kita butuhkan. Oke, lalu di sini selesai, tinggal kita exit. Lalu di sini kita tinggal extrude sejauh tingginya itu 7 ya. Kita extrude dengan one side aja sebesar 7. Lalu kita lakukan. Nah, selanjutnya karena bentukannya seperti ini, saya ingin menggambar bagian atasnya ini. Sini ya. Kita gambar di face yang ada di atasnya. Ini ada apa? Lingkaran 16,15. Satu lagi, kan di sini ada garis sebesar 24,51. Ini kita kasih garis. Oke, kita kasih dimension 24,51. Ini berarti terlalu banyak. Kita bisa hapus konstan yang ada perluin. Empat satu koma 32. Maaf. 41,32. Oke. Sama 41,32. Oke. Nah, di sini selanjutnya yang ingin kita ekspor itu ada di bagian atas ini. Sedangkan bagian ini sudah kita buat. Nah, maka dari itu kita tinggal langsung aja pilih reference. Kita pilih di sini pengerjaan di checklist, referensinya. Lalu kita pilih garis yang ingin kita gunakan sebagai reference. Lingkarannya juga. Lalu kita okekan. Lalu kita tinggal lakukan trim. Udah, di sini dilakukan. Oke. Nah, setelah kita trim di sini bisa langsung aja kita extrude.
maksudnya ini sebesar 22,4. Nah, ya jadi kalau di sini kita tinggal tambahin aja pilotnya di bagian sini. Dan di sini ada pilot itu dia 4 kan. Nah, jadi nah selanjutnya kita akan melakukan extrude part dari bagian bawahnya untuk bentukan yang ada di sini, bentukan ini. Kita gambar dari bawah. Kita sketch di sini. Kan? Lalu tadi ada lingkaran ke sini 9,25. Kita bikin lagi dengan radius 9,25. Oke. Di sini juga. Oke. Lalu kita buat garis sejajar dengan paling warna ini di sini. Ini cara saya aja ya. Lalu di sini juga kita buat garisnya semuanya. Senang aja. Di sini juga. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa jarak antara dia dan bagian ini itu adalah 77,01. Ini jaraknya itu 77,01. Kita bisa pakai tape dimension aja. Oke. 77,01. Oke. Di sini juga ada 77,01. Nah, di sini setelahnya kita sama seperti tadi kita tinggal ambil reference garis-garis yang kita butuhkan karena sama kan, jadi kita nggak perlu gambar lagi. Oke, lalu kita print garis-garis yang dibutuhin. Ini. Dan bagian ini juga bagian ini. Dan lingkaran ini juga. Oke. Oke. Di sini kita hapus saja hapus ini. Satu lagi bagian ini. Oke. Lalu di sini dia punya radius itu sama. Oke. Nah, ini kita ketemu. Oke, kita exit. Sekarang bagian bawah ini akan kita extrude part pakai ini. Jadi dia arahnya ke sana. Dengan tinggi itu 22 aja. Oke. Nah, udah jadi ya. Tinggal tadi itu dia punya radius itu 1. Kita lihat aja di ini. Ini. Oke, sekarang gambarnya udah jadi, tinggal kita kasih chamfer. Di sini chamfernya.
Ini bagian samping. Satu lagi itu bagian ini kita lempar juga. Nah, di sini udah kita tekan. Berarti bagian bawah ini tadi pasti ada yang belum dipikir. Kalau kita lakukan satu aja dulu coba. Di sini. Oke. Nah, di sini juga kita centang sama ya 0,5. Oke. Nah, semuanya udah kita cancel. Nah, jadi ini sekarang tinggal bagian atasnya aja. Kita kasih nomor lagi ya tadi. Ada dengan lingkarannya itu diameter 16 1,5. Oke, gambar aja diameter 16. Oke, satu lagi. Ya, oke. Exit. Sama kayak tadi, kita lakukan exit kan. Untuk gambar ini, arah berlawanan dengan 1,5. Oke kan? Dah, sekarang gambarnya udah jadi. Seperti itu. Ini sedikit demo aja ya. Untuk nanti gambar yang akan kita buat dan bakal kasih ide-ide nih buat teman-teman nanti bakal gimana sih cara gambar si custom bracket ini. Oke, boleh dikembalikan lagi ke Mbak Fani. Oke, semoga teman-teman semua nyimak tadi, yang sudah dijelaskan sama Mbak Deva, terus nanti kita coba di breakout room bareng-bareng. Terus nanti teman-teman kalau misalnya ada kesulitan atau ada yang belum, mengerti nanti bisa ditanyakan via breakout room. Nah, terus kalau misalnya belum ketemukan solusinya, teman-teman bisa share screen, terus teman-teman juga bisa, nanti kita remote dari sini kalau misalnya masih ada, kesulitan. Oke. Tunggu sebentar ya, di sini sedang kita, buatkan untuk breakout room-nya. Pastikan lagi teman-teman udah, siapin ya untuk, training materialnya, terus untuk software ZW3D-nya juga udah di-download, udah dibuka.